Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyajikan video kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Vera, Andri, Merisa, Dina, dan Hesti. Teman-teman, dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang salah satu teori komunikasi. Nah, teori apa sih yang akan kita bahas? Kali ini, kami akan membahas mengenai teori komunikasi Osgood dan Scrum. Daripada makin penasaran, yuk langsung kita simak bersama-sama. Pertama, teori Osgood dan Scrum. Model proses komunikasi Osgood dan Scrum utamanya berlaku untuk bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi. Proses komunikasi berjalan secara sirkuler, di mana masing-masing pelaku secara bergantian bertindak sebagai komunikator atau sumber dan komunikan atau penerima. 2. Penggambaran proses komunikasi dan komponennya. Pertama, pelaku komunikasi yang pertama kali mengambil inisiatif sebagai komunikator atau sumber, membentuk pesan atau encoding dan menyampaikan melalui suatu saluran komunikasi kepada lawan komunikasi yang bertindak sebagai komunikan atau penerima. Bentuk komunikasinya adalah percakapan langsung secara tatap muka dan yang menjadi salurannya adalah gelombang udara. Saluran komunikasi yang digunakan dapat berbagai macam, contohnya adalah telepon, surat, dan sebagainya. Kedua, pihak komunikan atau penerima setelah menerima pesan akan mengartikan atau decoding dan menyampaikannya kembali. Kali ini, ia bertindak sebagai sumber dan tanggapan atau reaksinya disebut sebagai umpan balik. Ketiga, pada kali ini pihak komunikator atau sumber yang pertama yang bertindak sebagai penerima komunikan. Ia akan mengartikan dan menginterpretasikan pesan yang diterimanya. Dan jika ada tanggapan atau reaksi, ia akan membentuk pesan dan menyampaikannya kembali ke pasangan komunikasinya. Demikianlah proses ini berlangsung secara terus-menerus secara sirkuler. Dengan demikian, menurut model ini, masing-masing pelaku komunikasi akan terlibat dalam proses pembentukan pesan atau encoding, penafsiran pesan atau interpreting, serta penerimaan dan pemecahan kode pesan atau decoding. 3. Contoh pengaplikasian dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, contoh pengaplikasian model komunikasi Osgood dan Scrum adalah seorang pasien yang berkonsultasi ke dokter. Dapat kita ibaratkan dokter sebagai ekonder dan pasien sebagai dekonder. Dokter sebagai ekonder menjelaskan di depan pasien dan bertanggung jawab akan keberhasilan pesan yang disampaikan, sedangkan pasien sebagai penerima dan penerjemah pesan atau dekonder akan memahami pesan yang disampaikan oleh dokter. Saat pasien telah memahami isi pesan atau informasi, kemudian pasien mendiskusikannya dengan dokter, maka pada tahap ini terjadi tahap interpretasi, di mana pasien yang tadinya sebagai dekonder berubah menjadi ekonder dan begitupun sebaliknya dengan dokter, sehingga pesan terus berputar. Sekian video presentasi singkat mengenai teori komunikasi Osgood dan Scrum. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.